Selamat pagi anak-anak. Duh, kurang semangat. Sekali lagi, selamat pagi anak-anak. Nah, Ibu Ona mau tes jargon SD Lab dulu. Ilmuwan cilik. Berani, sopan, cerdas. Oke, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, Ibu Ona meminta satu siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Eta, silakan maju untuk memimpin kita dalam doa mengawali pembelajaran di hari ini. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita memulai pelajaran matematika, mari kita berdoa. Amanda mohon menyesuaikan. Mari kita berdoa mulai. Dan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau belajar dengan Ibu Ona. Berkatilah Ibu Ona agar Ibu Ona tetap semangat dan kuat, agar Ibu Ona bisa mengajar anak-anaknya dengan baik. Berkatilah juga kami siswa-siswi dari Ibu Ona. Berkatilah agar kami dapat pintar dan cerdas, supaya kami dapat menjawab soal-soal dari Ibu Ona. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu Ona akan absen dulu. Ibu Ona panggil namanya, yang disebut namanya silakan menjawab hadir Ibu ya. Shen. Hadir Ibu. Oke, Amanda. Hadir Ibu. Eta. Oke, berarti semua hadir ya. Nah, sekarang semua boleh berdiri di tempatnya masing-masing, di samping kursinya. Lalu kita akan menyanyikan satu lagu dari Sabang sampai Merauke. Kalau menyanyi lagu nasional berarti sikapnya bagaimana? Siap ya? Dari Sabang sampai Merauke, berjejar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sebelum kita masuk di dalam pelajaran matematika, Ibu Ona punya ice breaking dulu. Siapa yang mau ice breaking? Oke, siap ya? Nah, ice breaking ini akan mengharuskan anak-anak untuk bisa menunjukkan ekspresi. Jadi Ibu Ona akan kasih clue-nya atau keterangannya, lalu tugas anak-anak adalah menunjukkan ekspresi sesuai dengan clue yang diberikan. Bisa? Supaya lebih semangat, semua boleh berdiri. Saling berhadap-hadapan, supaya masing-masing bisa melihat ekspresi temannya. Berhadapan di teman-teman saja. Sian berhadapan dengan Sin ya. Oke. Siap? Siap? Kurang semangat. Siap? Siap. Oke. Instruksi yang pertama. Kaget ketemu ular. Ibu Ona hitung sampai 3. Waktu untuk berpikir ya. 1, 2, 3. Shin benar-benar kaget ya ketemu ular sampai lompat-lompat. Oke, instruksi yang kedua. Minum jus pare. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir, yang berikutnya. Ketemu artis idola. 1, 2, 3. Perhatikan di depan, Ibu Ona ingin bertanya, siapa yang masih ingat materi yang kita telah pelajari sebelumnya? Tentang bilangan caca dari yang kecil sampai yang paling besar. Selain itu ada apa lagi? Bilangan caca dan nilai tempat. Bilangan caca itu bilangan yang dimulai dari angka bilangan berapa ya? Angkat tangan. Agni. Dari 0 sampai yang paling besar itu termasuk dengan bilangan caca. Nah, kalau misalnya nilai tempat, coba Gio kasih satu contoh bilangan caca. 50. Nah, 50 di sini semua perhatikan di depan. 50. 0 yang di belakang ini nilai tempatnya apa?
satuan. Kalau misalnya 5, puluhan. Coba bisa kasih contoh satu bilangan yang bernilai sampai ribuan ya, Jeremy. 1.500. Nolnya yang paling belakang apa? Satuan. Nol yang kedua dari belakang? Puluhan. Nol yang 5? Ratusan. Dan yang satu di depan? Ribuan. Nah, sekarang coba anak-anak berpikir ya, Ibona punya kasus nih. Kita punya wali kota di Ambon ini ingin tahu kira-kira ada berapa banyak penumpang yang datang ke kota Ambon. Penumpangnya ini penumpang yang pakai kendaraan maupun tidak pakai kendaraan, penumpang dalam kapal ya, penumpang kapal. Jadi kapal yang masuk di kota Ambon, di dalamnya itu kan ada penumpang orang, ada yang bentuk kendaraan roda 2, ada juga kendaraan roda 4. Ada juga kapal-kapal jenis lain yang masuk di kota Ambon. Nah, mereka datang itu tidak hanya datang saja, ada yang membawa penumpang dalam bentuk orang, ada juga bentuk penumpang yang menaiki kendaraan roda 2 dan roda 4. Nah, wali kota ingin tahu berapa jumlah penumpang yang masuk dengan kapal-kapal tersebut. Nah, sekarang kita akan menjadikan diri kita ini sebagai seorang peneliti cilik. Jadi contohnya lihat di depan situ Ibona tulis. Jadi kunjungan kapal itu mempunyai angka-angka yang besar. Kan satu hari itu atau tidak mungkin satu bulan itu tidak mungkin hanya satu kapal. Bisa lebih dari dua atau 3 kapal, bahkan bisa berpuluh-puluh kapal. Di dalam satu kapal itu ada banyak penumpang. Bisa hitungan ratusan bahkan ribuan orang di dalamnya. Nah contoh kasusnya seperti ini. 125.000 atau 99.000. Kira-kira dari antara 125.000 atau 99.000, angka mana yang paling besar? Tangan, tinggi tangan, tinggi tangan. Tidak usah pakai suara ya. Angkat tangan saja, nanti Ibona lihat, lalu Ibona tunjuk. Dari antara 125.000 atau 99.000, angka mana yang paling besar? Sisel. Mengapa 125.000 besar? Karena jumlahnya lebih banyak. 99.000 kan masih puluh ribu, kalau 125.000 sudah masuk di ratusan ribuan. Nah, kemudian dari data yang kita punya ini, dari data ini dulu ya, contohnya nih 125.000 dengan 99.000. Bagaimana cara kita menyusun dari yang paling kecil ke yang paling besar? Siapa yang bisa jelaskan triknya? Dari dua angka ini bagaimana kamu bisa menentukan mana yang paling kecil dan mana yang paling besar? Cara menyusunnya bagaimana? Melihat apa yang paling duluan, Alicia? Melihat angkanya dan nilai tempatnya. Jika wali kota ingin tahu urutan pentingnya data, bagaimana kita mengurutkan data-data ini agar bisa dilaporkan dengan benar. Yang tadi Alicia sudah bilang ya, melihat dia punya nilai tempat, diurutkan supaya kita bisa melaporkan ke wali kota bahwa misalnya contohnya, kapal Dobon Solo pada bulan ini, pada tahun ini memiliki kunjungan lebih banyak daripada kapal Pangorango di pelabuhan kota Ambon. Jadi laporan itu jelas supaya wali kota bisa melihat bahwa oh ternyata Dobon Solo ini dia punya kunjungan lebih banyak daripada kapal yang lain. Nah hari ini kamu akan menjadi peneliti cilik untuk sama-sama kita akan membuat data yang akan kita laporkan kepada wali kota. Bisa? Bisa? Bisa. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak mampu membandingkan dan mengurutkan bilangan caca. Kemudian yang kedua, kamu mampu melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan caca itu sendiri. Dan yang ketiga, kamu akan membuat dan menyajikan data, kemudian mempresentasikannya di depan kelas bersama kelompok. Oke, kita masuk yang pertama. Membandingkan dan mengurutkan bilangan. Giovanni, di dalam Ibona punya PPT itu ada angka berapa saja? 339 dan 421. Nah, untuk membandingkan bilangan, kita hanya perlu menggunakan 3 simbol. Simbol yang ini, simbol ini, dan simbol ini. Simbol yang di atas ini adalah simbol kurang dari. Kurang dari, atau biasa juga dibilang lebih sedikit.
lebih sedikit. Sedangkan simbol yang di bawah ini adalah lebih dari. Lebih dari atau biasa disebut juga, sering juga disebut lebih banyak. Dan simbol yang di bawah ini adalah sama dengan. Biasanya anak-anak suka bingung dengan tanda ini dan tanda ini. Untuk supaya kamu cepat memahami tandanya, ketika digambar tandanya ini, kamu bisa tambah satu garis lurus di depan sini. Kalau dia tambah garis lurus, dia berbentuk huruf K, berarti simbol ini disebut simbol kurang dari. Tapi kalau kamu tambah satu garis di depan sini, dia bentuknya huruf B, berarti dia lebih dari. Supaya kamu gampang membedakan mana simbol kurang dari dengan simbol lebih dari. Nah, sekarang kita kembali lagi ke bilangannya. 339 dan 421. Jika bilangannya Ibona tempatkan seperti ini, tanda manakah yang digunakan di depan? Agni. Pakai yang kurang dari. Mengapa kurang dari? Ya, good sekali. Karena 339 lebih kecil daripada 421. Oke. Sekarang, kalau misalnya Ibona balikkan dia punya angka, Ibona kasih balik ya. 421 yang tadinya tempat di belakang, Ibona kasih balik dia di depan. 421, kemudian di sini 339. Tanda apakah yang dipakai di tengah-tengahnya, Giovanni? Lebih dari. Mengapa lebih dari? Karena 421 lebih banyak dari 339. Oke, good sekali. Siapa yang bisa maju ke depan untuk membuat satu contoh dengan menggunakan tanda ini, sama dengan? Amanda, silakan. Di bawah sini ya. Ya. Perhatikan bilangan yang Amanda buat ya. 231 sama dengan 231. Benar atau salah ini? Benar. Mengapa benar? Siapa yang bisa jelaskan? Shen. Karena 231 itu sendiri sama dengan 231 yang jumlahnya dan nilainya sama ya, sama banyak. 231 sama banyak dengan 231 yang di sini. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa tanda sama dengan ini digunakan ketika bilangan yang pertama itu jumlahnya sama banyak dengan bilangan yang kedua. Jadi, kalau misalnya di sini 4 titik-titik, di sini 4, berarti tanda yang dipakai di tengah-tengah apa? Sama dengan. Oke, Bona lanjut ya. Di bagi materi yang berikutnya tentang mengurutkan bilangan. GG silakan sebut satu angka. 450. Satu lagi Alicia. 525. Satu lagi Jeremy. 365. Dan satu lagi Shen. 467. Sekarang instruksinya kita mau mengurutkan bilangan ini. Triknya adalah kalau kamu mau mengurutkan bilangan, kamu perhatikan dulu dia punya angka bilangan di yang pertama ini. Yang Ibona garis bawahi ya. Lihat. Kalau lihat yang paling kecil, misalnya Ibona minta urutkan dari yang terkecil, berarti kamu lihat bilangan yang di depan ini dari yang paling kecil. Dari antara keempat ini, bilangan mana yang punya angka depan paling kecil? GG. Nah, berarti yang ini akan ditempatkan di paling depan, 365. Selanjutnya lihat yang paling kecil kedua. Giovanni, lihat angka depan, 4, 4. Ada 2 4-nya ya. Kalau ada ketemu seperti ini, bilangannya sama 4 dengan 4, kamu perhatikan bilangan keduanya. Kita garis lagi bilangan keduanya. Lihat, bilangan keduanya mana yang lebih kecil dari antara yang 450 dengan 467? Eta,
Berarti ini akan menjadi bilangan kedua setelah 365. Habis itu 450. Nah, setelah itu bilangan terkecil yang ketiga. Agni. Ya, sudah jelas ya, karena tadi kita sudah lihat juga yang ini, 467, dan yang paling terakhir adalah Sisel 520. Ya, yang ini ketika instruksinya diminta mengurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jelas sampai sini? Itu untuk mengurutkan bilangan. Silakan Shen. Berarti kamu tinggal diurutkan bebas. Contohnya ya, terima kasih Shen, pertanyaannya good sekali. Kalau misalnya di sini ada 450 lagi, contohnya Ibona tambah satu bilangan ya. Berarti kamu bebas, mau taruh 450 ini yang duluan kah, 450 ini yang duluan kah, terserah. Jadi dia sebelum 467. Jadi dia akan seperti ini, 365, 450, 450, 467, 525. Kenapa Ibona taruhnya seperti ini? Karena dia punya jumlah dan nilainya sama. Jadi dia mau ditaruh di urutan kedua atau urutan ketiga tetap sama. Intinya dia sebelum 467. Jelas Shen? Oke, ada pertanyaan sebelum Ibona lanjut? Tidak ada? Mengerti ya? Oh, ada lagi. Shen, silakan. Kenapa yang 450 itu harus ditaruh sembarang? Kenapa tidak ditambahkan saja, Bu? Ditambahkan kemana nih? Misalnya ditambahkan 450 kan 450 itu. Tidak bisa. Kalau ditambahkan berarti sudah masuk di penjumlahan bilangan, operasi hitung bilangan. Kan kita sedang belajar mengurutkan bilangan. Kalau mengurutkan berarti kamu urutkan sesuai bilangannya karena di instruksinya tidak dibilang ditambahkan. Kalau kecuali di instruksi soal bilang ditambahkan, kamu boleh tambahkan. Tapi kalau tidak dibilang, misalnya instruksinya bilang, urutkanlah bilangan-bilangan ini dari terkecil sampai terbesar, berarti hanya tugasnya untuk mengurutkan, bukan menambahkan. Jelas, Shen? Oke. Ini kalau yang di atas ini, dia diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sekarang kalau Ibona balik, dari yang terbesar sampai yang terkecil, berarti triknya kamu lihat angka depannya yang paling kecil atau yang paling besar? Yang paling besar. Dimulai dari angka? 425. Terus? 467. Terus? 450. Terus? 450. Terus? 365. Oke, good sekali. Sekarang Ibona lanjut di materi yang berikut ya, tentang komposisi. Apa sih yang dimaksud dengan komposisi bilangan? Komposisi bilangan itu adalah cara menyusun suatu bilangan dari gabungan nilai tempatnya. Kalau Ibona punya bilangan misalnya 4.525. Angka 4 ini menempati nilai apa? Angka 5? Angka 2? Angka 5 yang terakhir? Nah, untuk komposisinya, dia akan seperti ini. 4 ribuan, 500-an, 20-an, dan yang terakhir 5 satuan. Dari nilai tempat ini, kamu buat komposisinya menjadi 4.525. Sekarang Ibona kasih contoh. 3 ribuan, 900-an, 40-an, dan 8 satuan. Siapa yang bisa buat komposisinya? Amanda. 3.948. Benar atau salah? Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dekomposisi? Kalau komposisi itu tadi menyusun bilangan dari berdasarkan nilai tempatnya, sedangkan dekomposisi itu berarti kamu menguraikan bilangannya, jadi dibuat bentuk panjangnya. Ibona ambil bilangan yang ini ya, 4.525, dibuat dekomposisi dia akan jadi seperti ini. 4.000 ditambah
500 ditambah 20 ditambah 5. Seperti itu. Jadi kamu uraikan dia menjadi satu bentuk yang panjang berdasarkan dia punya nilai tempat. Kalau tadi di komposisi tulisnya nama nilai tempatnya ya ratusan, tapi kalau di sini ditulis dalam bentuk bilangannya. 4.000 berarti tulisnya 4.000. Oke, sekarang kita akan waktunya tes kemampuan. Cara menjawab adalah ketika Ibu Ona kasih tunjuk soal, langsung boleh angkat tangan. Yang duluan angkat tangan, Ibu Ona akan tunjuk dia boleh menjawab. Siap? Soal pertama. Agni. Duduk aja nak, duduk aja. Jawabannya? Kita lihat ya, benar atau tidak. Eng. Oke. Selanjutnya, soal berikutnya. Shen. C. Benar atau tidak ya? 1, 2, 3. Benar. Soal berikutnya. Giovanni. A. Benar atau tidak ya? Jika diuraikan. Benar sekali. Di sini ketika sudah lihat tabelnya ini, data yang diberikan ini, sekarang kamu buka di LKPD kamu itu di halaman pertama itu. Dia minta kamu untuk membuat tabel kunjungan. Tabel kunjungannya itu dibuat per tahun. Di data yang Ibu Ona kasih itu ada 5 tahun. Tahun 2015 sampai tahun 2019. Jadi dibuat datanya dari tahun itu saja. Contohnya untuk kelompok aljabar ini ada data penumpang dan juga ada kendaraan. Kendaraannya itu ada 2 jenis, roda 2 dan roda 4. Jadi dibuat tabelnya, kemudian per tahunnya 2015 penumpang berapa, kendaraan roda 4 berapa, roda 2 berapa. Begitu juga kelompok bilbul dan juga begitu juga kelompok pecahan. Ya. Sudah? Oke, sekarang balik di halaman yang keduanya. Balik dia di halaman yang kedua. Di situ instruksinya bilang, tuliskan nama bilangan dari setiap bilangan yang ada di data. Jadi waktu kamu tadi buat tabel ini kan ada dapat bilangan-bilangan tidak? Dapat tidak? Kelompok bilbul, waktu buat data tadi ada dapat bilangan tidak? Dapat. Bilangannya dalam bentuk yang besar ya. Sekarang dari bilangan ini yang di depan tadi, yang di tabel itu, kamu pilih 10 bilangan. Karena Ibu Ona cuma siapkan 10 saja di kotak sini. Pilih 10 bilangan dari data yang ini. Kalau misalnya kamu punya bilangan lebih dari 10, kamu hanya boleh pilih 10 saja secara acak. Lalu, di bagian belakang yang kedua ini pilih bilangannya. Di kotak yang berwarna biru, kamu tulis bilangannya. Sedangkan di dia punya kotak yang sampingnya itu, tulis nama bilangannya dari bilangan tersebut. Sekarang, Ibu Ona pinjam dulu sebentar. Balik di halaman berikutnya, halaman ketiga. Yang ada kotak ini. Sudah halaman ketiga, sudah? Sudah halaman ketiga, sudah? Oke. Di halaman ketiga itu, di atasnya itu yang warna merah dia bilang apa? Yang warna merah tulisannya. Mengurutkan bilangan. Bilangan mana yang akan diurutkan? Dari data yang tadi, yang 10 tadi, yang kamu sudah tulis. Kita pakai yang 10 aja. Dari 10 yang kamu sudah tulis dia punya bilangan dengan nama bilangannya ini. Kamu pilih 10 ini, kamu urutkan. Di bagian atasnya itu dibilang urutkanlah bilangan dari data di atas dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ada 2 kotak. Kotak yang atas itu urutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Sedangkan kotak yang di bawah urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jelas? Oke, silakan 2 menit dari sekarang mengurutkan bilangan. Coba lihat. Terima kasih kepada teman-teman atas kesempatannya. Kali ini saya dan kelompok akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul jumlah kunjungan kapal per bulan menurut jenis pelayaran di pelabuhan Ambon dari 2015 hingga 2019. Kesimpulannya, jumlah kunjungan kapal per bulan menurut jenis pelayaran di pelabuhan Ambon pada tahun 2015. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok pecahan. Silakan. 2015 sampai 2019.
Tahun 2015, penumpang atau orang 45.374, kendaraan roda 2 7.135. Dari hasil data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penumpang lebih banyak dari kendaraan roda 2 dan roda 4. Coba kamu urutkan dari kamu punya data tadi, penumpang kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4, mana yang paling besar duluan? Yang paling besar adalah penumpang, yaitu 321.538 orang. Yang kedua kendaraan roda 2 47.040 dan yang ketiga Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah kunjungan akan lebih banyak dari kunjungan penumpang naik maupun turun. Apakah ada yang ingin bertanya? Siapa yang mau bertanya? Eta silakan. Terima kasih Kelompok Billboard. Atas kesempatannya sekarang saya ingin bertanya. Jika tadi penumpang naik berapa? Tertunjukkan 396.153. Kalau penumpang turun 3.223.504. Dengan begitu kita harus memakai tanda apa di kedua bilangan tersebut? Tanda apa yang di Bilangan apa yang pertama? Naik atau turun yang pertama? naik duluan? Naik baru bilangan kedua turun. Kenapa harus kurang dari? Karena bilangan yang pertama lebih sedikit daripada bilangan yang kedua. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Billboard. Sebelum Ibu Ona memberikan kesimpulan terakhir dari pelajaran di hari ini, ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak ada? Semua sudah paham materi hari ini? Oke, kalau gitu semua berdiri di kursinya masing-masing, di samping tapi dengan posisi melihat ke Ibu Ona di depan. Coba sekarang, mana bagian kiri? Tangan kirinya mana? Kiri berarti sebelah sana ya. Kalau sebelah sini? Kanan. Sekarang Ibu Ona akan sebutkan bilangan. Kalau misalnya bilangan itu angka ganjil, berarti kamu lompatnya ke kiri. Kalau bilangan itu angka genap, berarti kamu lompat ke kanan. Coba ya, Ibu Ona mulai dari bilangan yang paling kecil dulu. 9, 6, 3, 5. Ah, 5 ganjil atau genap? Ganjil. Sekarang Ibu Ona pakai ya. Kalau misalnya dia lebih dari, lompatnya ke kiri. Kalau kurang dari, lompat ke kanan. Ibu Ona kasih bilangannya ya. 8 dan 4. 200 dan 500. Oke, silakan duduk. Kesimpulan dari pelajaran hari ini bahwa mengurutkan dan membandingkan bilangan itu sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dalam bentuk angka, tapi juga bisa dalam bentuk misalnya barang-barang, mengurutkan, membandingkan barang mana yang lebih kecil, barang mana yang lebih besar. Suatu saat ketika anak-anak tumbuh besar dan menjadi membuka usaha, misalnya Shen besok-besok akan buka toko atau kios, Shen bisa melakukan perbandingan di beberapa toko untuk melihat perbandingan angkanya. Perbandingan apanya? Harganya. Lalu Shen bisa membuat harga baru di Shen punya toko. Jadi itu tujuannya kamu membuat, membandingkan dan mengurutkan bilangan. Sebelum kita tutup pembelajaran di hari ini, Bu Ona minta Amanda untuk memimpin kita dalam doa. Kita masing-masing berdoa. Oke, Bu Ona lupa satu ya. Jurnal, isi dulu sebentar. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Selamat siang dan selamat beristirahat.